Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadyabala Wijaya WT. Di kesempatan episode kali ini kita akan menjelaskan tentang siapakah ayah Syekh Jumadil Kubro dan berapakah saudaranya, terdeteksi di mana saja bertempat dan menyebarkan Islam, yang mana sumber-sumber data internal yang ditulis oleh para pujangga-pujangga keraton, khususnya dinasti Mataram Islam, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jangan lupa ikuti terus, akan kita jelaskan secara mendetail. Wadyabala, sudah diketahui di episode sebelumnya sudah dijelaskan Syekh Jumadil Kubro datang dari negeri Ngerum, bangsa Bani Asin, yang sowan menghadap Raja Majapahit pertama bersama rombongannya di tahun 1299, dan di tahun 1300 nanti ada pernikahan silang kawin mawin antara rombongan tersebut, rombongan Syekh Jumadil Kubro dengan para bangsawan-bangsawan kerajaan Majapahit di awal Majapahit pertama, atau 6 tahun setelah Majapahit berdiri. Itu rombongan Syekh Jumadil Kubro sudah di dalam jajaran kerajaan Majapahit. Wadyabala, dijelaskan dalam sebuah serat yang ditulis oleh Pujangga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang menukil menyadur dari serat-serat sebelumnya, yang mana di dalam sebuah hierarki pugeran keraton, jajaran para pujangga ini yang meriwayatkan sebuah peristiwa-peristiwa besar di kerajaan itu sanadnya tersambung mutasil sampai Sunan Bonang di era Wali Songo yang masyhur dikenal dengan istilah Wali Songo. Wadyabala, dijelaskan bahwa Syekh Jumadil Kubro putra dari Syekh Jumadil Kabir. Ibu Syekh Jumadil Kubro adalah Siti Juwaroh, putri dari Maulana Kamdanil Kubro. Ayah Syekh Jumadil Kubro 4 bersaudara. Ayah Syekh Jumadil Kubro adalah putra pertama, putra dari Maulana Hamdanil Kubro. Jadi Maulana Hamdanil Kubro menikah dengan Siti Asma, putra dari Syekh Ahmad, putra dari Said Ibrahim. Itu melahirkan 4 putra. Yang pertama adalah Syekh Jumadil Kabir, ayah Syekh Jumadil Kubro. Yang kedua adalah Syekh Abdullah Tahir. Yang ketiga adalah Abdurrahmanil Wusti. Yang keempat perempuan, Siti Rikanat. Jadi ayah Syekh Jumadil Kubro 4 bersaudara, 3 laki-laki dan 1 perempuan yang terakhir. Sedangkan ayah Syekh Jumadil Kubro adalah putra dari Maulana Mahmudanil Kubro. Maulana Mahmudanil Kubro ini putra dari Maulana Mahmudanil Kabir. Jadi kakeknya Syekh Jumadil Kubro putra dari Maulana Mahmudanil Kabir. Maulana Mahmudanil Kabir ini menikah dengan Siti Aisyah, melahirkan 5 putra saudara-saudara kakek Syekh Jumadil Kubro. Yang pertama, Maulana Hamdanil Kubro. Nah, ini Maulana Hamdanil Kubro adalah ayah dari ibunya Syekh Jumadil Kubro. Yang kedua, Maulana Mahmudanil Kubro. Nah, ini kakeknya Syekh Jumadil Kubro, kakak beradik. Yang ketiga, Maulana Kamjudinil Kubro. Yang keempat adalah Maulana Abdullah Hil Kubro.
Dan yang keempat adalah Maulana Ibrahimil Kubro. Jadi kakeknya Syekh Jumadil Kubro 5 bersaudara. Kakeknya Syekh Jumadil Kubro bernama Maulana Mahmudanil Kubro. Ini adalah putra kedua dari putra Mahmudanil Kabir. Kakek Syekh Jumadil Kubro yang bernama Maulana Mahmudanil Kubro ini menikah dengan Siti Asma. Siti Asma putri dari Syekh Ahmad putra dari Sayyid Ibrahim. Mempunyai putra 4, yaitu Syekh Jumadil Kabir, Syekh Abdullah Thohir, 3 Syekh Abdurrahmanil Wusti, 4 Siti Rikanat. Ayah Syekh Jumadil Kubro putra pertama. Ayah Syekh Jumadil Kubro menikah dengan Siti Juwaroh putra dari Maulana Hamdanil Kubro, yaitu sepupunya ayahnya Syekh Jumadil Kubro. Menikah dengan saudara misanan atau saudara sepupu. Melahirkan 17 putra putri. Yang pertama, Syekh Jumadil Kubro kaping setunggal. Yang kedua adalah Siti Katijah. Siti Katijah ini menikah dengan Sultan Mesir. 3, Siti Najimah menikah dengan Sultan Yaman. Keempat, Syekh Ahmad berjuluk Jumadil Wusto kaping setunggal atau yang ke-1. Kelima, Syekh Muhammad berjuluk Jumadil Suhro. Ke-6, Syekh Ngarib. Ke-7, Syekh Ma'ruf. Ke-8, Syekh Mursid. Ke-9, Syekh Ibrahim. Ke-10, Syekh Ismail. Ke-11, Syekh Kasan. Ke-12, Syekh Ngisa. Ke-13, Syekh Ngali. Ke-14, Syekh Mansur. Putra ke-15, Syekh Masrur. Putra ke-16 adalah Syekh Tamim. Ke-17 adalah Syekh Katim. Itulah 17 putra-putri Syekh Jumadil Kabir yang menikah dengan Siti Juwaroh. Saudara-saudara Syekh Jumadil Kubro. 17 bersaudara Syekh Jumadil Kubro, putra yang pertama. Sedangkan Syekh Jumadil Kubro sendiri menikah dengan beberapa istri. Yang pertama menikah dengan Siti Fatimah Kamarumi, putri dari Sultan Abdul Hamid, keturunan Sultan Murad dari kerajaan Turki. Berarti seorang putri kerajaan Turki. Sehingga diartikan Syekh Jumadil Kubro adalah bangsawan kerajaan Turki karena menantu kerajaan Turki. Mempunyai 21 putra-putri. Istri yang kedua Syekh Jumadil Kubro yang bernama Siti Fatimah Kawi. Siti Fatimah Kawi adalah putri dari Syekh Ja'far Shadiq dari Mekah. Syekh Ja'far Shadiq putra dari Syekh Ngali Dakir. Syekh Ngali Dakir putra dari Syekh Samangun. Syekh Samangun putra dari Syekh Samangir. Syekh Samangir putra dari Syekh Ngali Sidik. Terus nanti dijelaskan di sini, saya persingkat saja. Nah, dari beberapa istri Syekh Jumadil Kubro mempunyai putra-putri 21 yang akan dijelaskan. Yang pertama dari istri kerajaan Turki, yaitu putra Syekh Jumadil Kubro bernama Maulana Sultan Tajuddin Ahmadil Kubro. Kalipatun turun mulki, bertempat di Madinah. Jadi putra Syekh Jumadil Kubro dengan istri yang dari kerajaan Turki, putri kerajaan Turki, Siti Fatimah Kamarumi, itu Maulana Sultan Tajuddin menetap di Madinah. Yang kedua, dari istri Fatimah Kamarumi masih, yaitu Maulana Sultan Muhyiddin Muhammadinil Kubro, Kalipatun Durun Mulki ing Mekah, bertempat di Mekah. Anak kedua dari Syekh Jumadil Kubro bertempat di Mekah. Masih dengan istri yang dari kerajaan Turki,
yaitu Siti Rokimah yang menikah dengan Sultan Mahmud Ingrum. Sultan Mahmud putra dari Sultan Murad, putra Sultan Abdul Kabid, dados Siti Rahimat kalian Sultan Mahmud leres angsal laksana. Jadi Siti Rokimah putri dari Syekh Jumadil Kubro menikah dengan raja kerajaan Turki, menikah sepupu. Karena istrinya Syekh Jumadil Kubro adalah putri kerajaan Turki, mempunyai putri seorang bernama Siti Rokimah, menikah dengan pangeran kesultanan atau kerajaan Turki atau kerajaan Turki. Masih dengan istri yang dari Turki, putra yang nomor 4 adalah Maulana Ahu Ahmad Ishak Mamungkase. Nah, putra dari Syekh Jumadil Kubro yang keempat ini nanti akan mempunyai keturunan yang sangat masyhur, yaitu Sunan Giri di daerah Gresik, Jawa Timur. Jadi kalau dalam catatan-catatan internal keraton yang ditulis oleh para pujangga keraton, anak nomor 4 dari Syekh Jumadil Kubro dengan istri yang dari kerajaan Turki, yaitu bernama Maulana Ahu Ahmad Ishak yang menjadi Imam Mufti di Pasai, kerajaan Pasai. Nanti beliau mempunyai putra Maulana Ishak Wali Lanang, menikah dengan kerajaan Belambangan, mempunyai putra Raden Paku yang dikenal dengan masyhur Prabu Satmata Sunan Giri. Jadi Sunan Giri adalah buyut dari Syekh Jumadil Kubro. Anak yang nomor 4 adalah Maulana Abu Ali Ibrahim atau yang dikenal masyhur dengan sebutan Syekh Ibrahim Asmoro di Tuban. Ini masih dengan istri yang dari kerajaan Turki, yaitu Syekh Ibrahim Asmoro. Dalem wonten ing Jeddah lajeng pindah dhateng ing Cempa dados imam wonten ing Asmoro tanah ing Cempa lajeng kasebat nama Maulana Ibrahim Asmoro. Syekh Ibrahim Asmoro atau Syekh Ibrahim Asmoro Kondi yang masuk di orang-orang Jawa menyebutnya Asmoro Kondi di Tuban, itu adalah putra nomor 5. Syekh Ibrahim Asmoro ini nanti tempatnya di Jeddah karena beliau nanti menikah 3 kali. Menikah pertama dengan putrinya Syekh Wahdi. Syekh Wahdi ini yang datang ke Jawa menghadap ke Raja Majapahit yang pertama tahun 1299 bersama Syekh Jumadil Kubro. Nah, nanti ada ketersambungan dalam periwayatannya. Putra nomor 5 Syekh Jumadil Kubro dengan istri yang dari kerajaan Turki adalah Syekh Ibrahim Asmoro. Beliau nanti tempat di Jeddah, terus nanti perjalanan menuju ke Cempa. Menikah dengan putri kerajaan Cempa, menuju ke Aceh, baru masuk ke Jawa. Putra nomor 6, Syekh Jumadil Kubro, dari istri yang lain, yaitu Syekh Syamsuddin. Yang ke-7, putranya bernama Syekh Syamsutabarid. Yang ke-8, putra Syekh Jumadil Kubro adalah Syekh Ngarib, menikah dengan Murtasiyah. Ke-9, putra Syekh Jumadil Kubro adalah Syekh Radis. Ke-10, putra Syekh Jumadil Kubro adalah Syekh Kasan Ngali. Ke-11, Syekh Jumadil Kubro mempunyai putra Syekh Kasan Besari. Ke-12, putra Syekh Jumadil Kubro Syekh Ibrotin Astari. Ke-13, Syekh Ngabdullah. Ke-14, Siti Jainab menikah dengan Syekh Iskak Ibdu Junaid. Jadi putri Syekh Jumadil Kubro yang ke-14 menikah dengan Syekh Iskak Abdu Junaid. Putra ke-15 Syekh Jumadil Kubro bernama Syekh Abdullah As'airi. Ke-16 Syekh Mustahal, 17 Syekh Kaltum, 18 Syekh Subki, ke-19 Syekh Katim, ke-20 Syekh Olwi, ke-21 Siti Katimah. Nah, ini, nanti yang ke-21 ini menikah dengan
eh, leluhurnya Sunan Gunung Jati. Nanti akan kita jelaskan. Jadi di dalam serat yang ditulis oleh para pujangga keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat, Sunan Gunung Jati ke Syekh Jumadil Kubro dari jalur perempuan. Ya, nanti di kesempatan lain akan kita jelaskan. Ikuti terus channel Wijaya WT agar Widya Bala tidak salah paham, dan ikuti terus channel sebelumnya atau sesudahnya, nanti ditunggu karena episode ini saling berkaitan supaya tidak salah paham. Nah, Syekh Jumadil Kubro 17 bersaudara menyebar ke beberapa negara, mempunyai putra-putri 21 putra-putri yang menyebar ke Madinah, ke Mekah, ke Turki, ke Jeddah, ke Indonesia. Nanti ada yang menyusul, akan dijelaskan di lain waktu dalam serat yang lainnya. Nanti anak dan cucu Syekh Jumadil Kubro menyusul ke Nusantara dan menikah dengan kerajaan Pajajaran. Nah, itu nanti yang melahirkan anak turun Sunan Gunung Jati. Yang mana Sunan Gunung Jati dijelaskan dari jalur perempuan ke Syekh Jumadil Kubro. Tadi yang putri nomor terakhir yang dijelaskan di dalam serat yang ditulis Pujangga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Wadyabala dimanapun Anda berada, silahkan komentar di dalam kolom komentar, sampaikan kritik sumbernya, sampaikan informasi kritikan apabila ada tambahan informasi agar lebih mewarnai hasanah kesejarahan bangsa kita, khususnya tentang penyebar Islam di abad 13 Masehi hingga ke abad 16 Masehi. Karena Syekh Jumadil Kubro dan Wali Songo bukanlah tokoh atau kelompok penyebar Islam satu-satunya, karena sebelumnya sudah ada para penyebar-penyebar Islam atau orang-orang Islam sebelum Syekh Jumadil Kubro itu sendiri. Seperti dilihat, kita bisa melihat di daerah Leran Gresik, yaitu makam Fatimah binti Maimun di tahun 1082 atau 1086. 200 tahunan sebelum Syekh Jumadil Kubro sudah ada Islam. Bahkan nanti kalau ditarik ke belakang lagi, masih ada keterangan yang menerangkan bahwa Islam di tanah Jawa itu berbarengan dengan zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Tapi nanti akan kita jelaskan di episode selanjutnya. Maka para wadyabala ikuti channelnya supaya tidak salah paham. Yang kita sampaikan adalah berbasis sumber data internal keraton yang ditulis oleh para pujangga-pujangga keraton yang bersanad juga penulisannya. Dan itu nanti suatu saat akan kita sampaikan, akan kita jelaskan. Wadyabala dimanapun Anda berada, cukup sekian episode kali ini. Semoga menjadi manfaat dan berkah dunia akhirat bagi kita bersama untuk lebih mewarnai dan melengkapi informasi kesejarahan tentang menyebar Islam yang dibawa oleh Syekh Jumadil Kubro dan rombongannya dan para anak cucu dan muridnya yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Salam NKRI, salam Pancasila, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.